Kita bersyukur hari ini minggu ke-80 kita ibadah di rumah. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita sediakan hati kita untuk fokus kepada Tuhan yang sudah dan terus mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena hari ini kami boleh masuk minggu ke-80 ibadah di rumah. Dan kami berdoa ya Tuhan, biar setiap bagian ibadah, baik pujian, penyembahan, persembahan kami, hati kami yang terbuka untuk menerima benih firman-Mu. Tuhan, biar kami boleh akhirnya menghidupi apa yang Tuhan kehendaki pada hari-hari depan kami. Kami serahkan ya Tuhan setiap rumah, setiap tempat, dimanapun kami berbagian dan kapanpun Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Mari kita katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya, Yesus Kristus, yang mau berkorban bagi saudara dan saya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Si Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Si Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Katakan sekali, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku
ku sembah. Katakan bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setianya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami. Kami berterima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Apapun terjadi, apapun kami alami, bagaimanapun perasaan kami, keadaan kami berkata terima kasih Tuhan. Kami hanya mau menyembah kepada-Mu. Kami hanya mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, semata-mata karena Engkau sudah mengampuni dosa kami. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa kami. Oh, terima kasih Tuhan. Mari katakan, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubing laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Katakan sekali lagi, sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Kau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Ke dalam tubing laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Katakan betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hari yang hancur. Terima kasih, yes Lord. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Saudara, ini nyanyiannya nyanyian lama, tetapi kalau diingat-ingat, saudara, ini nyanyian betul. Dibilang dia bukan saya buang dosa kita,
Dia tidak ingat pelanggaran kita, saudara. Hari ini banyak orang berkata, saya mengampuni dia, tapi saya nggak bisa lupa dosanya. Nggak bisa, saudara. Kalau Tuhan ingat pelanggaran kita, dosa kita repot. Kita dalam bahaya besar. Kalau dia sudah mengampuni, dia melupakan, dia lempar sejauh timur dari barat, dia buang ke dalam jurang laut yang paling dalam, maka dia tidak pandang hina kita. Maka tidak mengampuni kita, kita dipulihkan. Sudah mau orang lain dipulihkan? Bukan cuma kita dipulihkan. Ampuni mereka, buang dosa mereka, jangan ingat lagi. Biar dia juga dipulihkan. Mari katakan sekali lagi, sejauh timur dari barat, Engkau buang dosaku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Terima kasih Tuhan. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Amin. Jauh ke dalam tubing laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar Tuhan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, yes Lord, kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Katakan sekali, sejauh timur dari barat, Engkau buang dosaku. Timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubing laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar pengampunanmu Tuhan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Katakan sekali, betapa besar pengampunanmu Tuhan.
betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Katakan pengampunan yang kau beri. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami dipulihkan, kami bisa mengampuni, kami melepaskan ingatan yang buruk. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dahsyat. Engkau mengampuni kami begitu rupa, supaya kami tahu pengampunanmu memulihkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, dalam nama Yesus, seberapa kami yang menyadari pengampunanmu hari ini, biar kami dipulihkan, biar kami mampu mengampuni siapapun yang bersalah kepada kami, karena Engkau sudah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Memang tidak ada yang seperti Engkau, yang begitu mengasihi kami. Tuhan, Kau sanggup menjawab semua seru doa kami. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau sanggup melawat seluruh kehidupan kami. Oh Tuhan, Kau ajaib. Kepada perjanjian Tuhan, Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dia tidak pernah membiarkan kita masuk dalam pencobaan begitu rupa sehingga tidak diberikan jalan keluar. Tidak pernah. Yang saya tahu, Dia sudah berjanji, dan Dia sudah menggenapi dalam sejarah manusia, sejarah Alkitab, sejarah gereja, sejarah hidup kita. Mari katakan, tiada yang seperti Engkau yang begitu mengasihi. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku.
aku percaya. Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Katakan sekali, aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, Kau turun tangan memulihkan, Kau turun tangan menyembuhkan, Kau turun tangan memberkatiku. Terima kasih Aba Bapa dalam nama Yesus. Memang Kau ajaib, memang Kau dahsyat. Tidak ada yang seperti Engkau. Waktu kami pandang kepada kemuliaan-Mu Tuhan, segala prestasi kami, segala kebanggaan kami, segala kemuliaan yang kami peroleh, kami lempar di lantai, di kaki Tuhan semesta alam, di kaki Tuhan Yesus yang maha mulia itu. Karena Tuhan tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih indah daripada duduk di kaki Tuhan, mendengar Tuhan, mengetahui isi hatimu, rancanganmu, supaya kami boleh berbagian dalam hidup yang bukan saja dipulihkan, disembuhkan, diberkati, tetapi juga membawa pemulihan, membawa kesembuhan, membawa berkat. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang kuasa setan. Jangan hari ini gerejamu, komunitas perjanjian baru, menjadi gereja yang juga berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai setan. Supaya datanglah kerajaan-Mu di bumi sejauh tanah yang kami injak. Demikian datanglah kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saudara, kalau kita berbicara tentang kasih Tuhan, maka sebenarnya semua topik atau semua pemikiran, semua ajaran, bahkan semua hukum bergantung kepada kasih Tuhan. Kata Tuhan Yesus, kepada kedua hukum itulah bergantung, hang on, semua kitab para nabi dan semua tulisan, semua aturan yang diberikan kepada manusia. Saudara, itu sebab hari ini ketika kita belajar tentang mengasihi semua orang, kita sudah belajar bagaimana kita tidak puas untuk berdiam diri kecuali kita mengerjakan apa yang Tuhan mau. Minggu lalu kita belajar supaya kita mengasihi lebih lagi kepada saudara kita. Sekarang hari ini kita belajar supaya kita mengasihi semua orang. Mari melihat Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat yang saya kira mungkin yang paling sering disebut ketika menyatakan kasih Tuhan, ketika menyatakan Injil atau memberitahu kepada orang lain tentang keselamatan. Ayat itu berkata beberapa unsur. Kasih Allah begitu besar, sangat amat besar. Maka bentuk kasih Allah adalah diberikan putranya yang tunggal, anak yang tunggal, dirinya sendiri. Kemudian supaya siapa saja yang percaya, seluruh isi dunia ini, siapa saja yang mau percaya, yang bisa percaya, yang memberi diri percaya, mereka beroleh hidup kekal, tidak binasa. Ayat ini berisi 3, saudara. Ya, karena Allah begitu mengasihi. Bukti kasihnya diberikan putranya Yesus mati di salib, supaya siapa saja, asal dia manusia, dari semua kolong langit, ketika dia percaya, dia tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Saudara, ayat ini menjadi ayat yang muncul ketika Nikodemus berjumpa dengan Tuhan Yesus pada malam-malam hari dan bicara tentang keselamatan. Nikodemus berkata dalam Yohanes 3 itu, "Guru, aku tahu tidak ada orang yang selain diutus Allah itu bisa berbuat, berkata segala macam seperti yang kau lakukan." Kemudian Yesus berkata, kalau orang tidak dilahirkan kembali, dia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Saudara, kerajaan Allah itu bicara tentang pemerintahan Allah. Kerajaan Allah bicara tentang otoritas Allah. Kerajaan Allah bicara tentang kuasa Allah yang bekerja di antara kita. Jadi kalau orang tidak melihat pekerjaan Tuhan, melihat kemuliaan yang Tuhan sedang sediakan itu, sebenarnya jangan-jangan dia mengeraskan hatinya kalau dia orang Kristen, atau dia menganggap sesuatu lebih berharga daripada kerajaan Allah yang lain, lebih berharga dari Allah, atau bahkan dia belum dilahirkan kembali sehingga tidak bisa melihat kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara, hari ini kita belajar tentang orang-orang yang butuh diselamatkan supaya mereka melihat kerajaan Allah, supaya mereka juga bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, yang pertama, saudara, kita mesti menyadari ya bahwa keselamatan itu tidak dapat, atau masuk ke dalam kerajaan Allah itu tidak dapat terjadi melalui perbuatan baik. Ya, di dalam Markus 10 17 sampai 27. Markus 10 17 sampai 27, Tuhan Yesus Markus menggambarkan percakapan Yesus dengan seorang muda ahli Taurat yang luar biasa. Markus 10 ayat 17 berkata, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Kalau dia berkata tentang Yesus adalah guru, maka yang baik cuma Allah saja." Ayat 19, "Engkau tentu mengetahui perintah Allah, segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, jangan mengurai hak orang, hormati ayah ibumu." Yesus menyebutkan 6 perintah berkenaan dengan manusia. Mengapa dia tidak mengatakan tentang hukum kepada Tuhan, 4 hukum kepada Tuhan, ya, yang kepada Tuhan dan kepada manusia 6, 4 kepada Tuhan. Mengapa? Karena dia tahu orang ini orang yang hebat, orang ini orang yang mengerti kitab suci, orang ini orang yang beribadah. Maka ayat 20 berkata, lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Surah hebat sekali. Ya, tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak mengucap saksi dosa, tidak mengurangi hak orang, menghormati ayah dan ibu. Ini orang yang luar biasa. Tetapi ayat 21 yang berkata, Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki,
dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu yang menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. 23. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. 25. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Sampai ayat 27. Saudara, bagian ini menggambarkan, saudara, bahwa orang muda ini, orang yang kaya ini, orang yang tanda kutip sempurna ini, mengatakan semua hukum Taurat itu dia sudah lakukan. Dan bahkan yang sejak muda dia lakukan. Maka dia berkata, guru yang baik. Dia mau berkata juga, guru yang baik. Saya juga orang baik. Kalau guru mengajar sesuatu yang baik, saya orang baik. Buktinya apa? Saya menghormati orang tua. Saya tidak membunuh. Saya tidak berzina. Dan seterusnya, saudara. Ini gambaran, saudara, bahwa sebenarnya banyak orang, tanda kutip, yang tahu dirinya baik, berkata, saya nggak perlu Yesus. Saya nggak perlu juru selamat. Orang baik, saudara, yang apalagi tanda kutip hampir sempurna seperti orang ini, moralnya tinggi, sikapnya baik, hidupnya berkeluarga baik. Soal orang semacam ini sulit masuk kerja Allah. Yesus berkata tentang sesuatu, saudara. Dia berkata, hanya satu kekuranganmu, ya kan? Hanya satu lagi kekuranganmu. Dia sudah bilang semuanya, saudara, melalui Taurat, semua yang kepada orang tua, kepada orang dilakukan, dikatakan hanya satu lagi yang kurang. Pergi, jualah apa yang kau miliki, berikan kepada orang miskin, maka engkau beroleh harta di surga, dan datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara, ketika orang itu mendengar itu kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab hartanya banyak. Sebab banyak hartanya. Orang berkata, apakah orang kaya sulit masuk ke kerajaan Allah? Sebenarnya bukan orang kaya. Maka Yesus menggambarkan, kalau ada sesuatu yang masih menggandoli hidupnya, dia tidak bisa masuk ke kerajaan Allah. Saudara perhatikan, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, gambaran unta yang datang dari luar kota, bawa beban yang banyak, ketika mau masuk pintu gerbang kota, itu disebut lubang jarum, karena kalau sudah malam ditutup gerbang, nah hanya terbuka sedikit. Orang, kalau unta mau masuk, dia mesti turun, bebannya diturunkan, lalu dia seperti merangkak masuk. Kalau bebannya tidak diturunkan, apalagi tidak merendahkan dirinya, dia bentok, nggak bisa masuk. Maka mesti taruh bebannya, masuk ke dalam, baru dalam, jalan lagi seterusnya. Saudara, ketika Tuhan berkata, jual hartamu, bagikan pada orang miskin, dia tidak serta-merta berkata soal harta. Tetapi dia mau berkata tentang alangkah sukarnya masuk ke dalam Allah. Yang pertama, yang 23 berkata, alangkah sukar orang beruang masuk ke dalam Allah. Tapi dia seolah mengganti orang beruang dengan berkata, alangkah sukarnya masuk ke dalam Allah. Jadi yang menjadi bagian orang yang melekat pada dirinya, yang tidak bisa dilepaskan, dia tidak bisa masuk ke Allah. Bukan cuma uang. Kebanyakan orang berpikir tentang uang. Uang salah satu, saudara, yang menghalangi orang datang kepada Tuhan. Ya, saya tidak tahu
Berapa banyak dari saudara kalau melihat pekerjaan Tuhan, kalau melihat dikatakan, ayo berikan persembahanmu, langsung merasa, apa-apa duit. Ya, saya ingat tentang seorang saudara selesai ibadah, gereja umumkan mau begini, mau begitu, banyak kantong kolektor diedarkan, dan minta persembahan dari jemaat. Selesai keluar ibadah, ada orang bilang begini, di antara kita ngobrol. Dia bilang, aduh, gereja duit mulu ya, persembahan mulu. Ada seorang teman berkata begini, emangnya lu diberkatin Tuhan sekali doang? Emangnya lu diberkatin Tuhan cuma kemarin doang, ini hari enggak? Saudara, teman ini yang berkata demikian, dia berani memberi kepada Tuhan melalui gereja, saudara. Dan gak heran dia diberkati Tuhan. Saya tidak berkata kalau memberi pasti bukan. Tapi saya berkata, betapa kita sepertinya kalau ada kebutuhan ini, duit melulu. Jangan lupa, saudara, apa itu menjadi halangan kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah? Apa itu menjadi halangan kita untuk tidak melihat kerajaan Allah? Yesus berkata bukan cuma uang. Tuhan Yesus berkata tentang ada beban yang ditaruh, ada pikulan yang mesti dilepas. Apa itu? Termasuk uang, termasuk hobi, termasuk kesukaan, termasuk mungkin bisa jadi prestis, termasuk pekerjaan. Kalau itu tidak dilepaskan, kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau tidak bisa masuk, kita tidak bisa melihat kerajaan Allah. Maka saudara, seringkali orang berkata, saya mesti berbuat sesuatu untuk bisa masuk. Tuhan bilang, lakukan ABCD ini. Sudah, ada satu yang kurang. Saudara, yang harus dilakukan semuanya adalah bukan bicara tentang sebagian besar, lalu kecil tidak. Saudara, faktanya adalah banyak orang bukan sebagian besar melakukan, hanya kecil saja melakukan dan sudah bangga. Sudah berasa dia orang suci, orang lebih benar. Maka sekali saya berkata, saudara, tidak ada keselamatan yang diperoleh karena berbuat benar atau berbuat baik. Yang ada adalah dia mesti melepaskan segalanya, dia masuk, dia jumpa Tuhan Yesus, dan dia diselamatkan. Nanti kita masuk yang kedua itu, saudara. Tetapi saudara, sebenarnya manusia bahkan dikunci untuk tidak dapat diselamatkan. Karena setiap perbuatan baik kita menjadi kenyataan bahwa kita tidak sanggup berbuat baik. Roma 7, 21-25 berkata begini, demikian aku dapat hukum ini. Roma 7, 21-25. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, dan seterusnya. Saudara, Paulus berkata dalam surat Roma itu, dia ingin berbuat yang baik, malahan buat yang jahat. Dia ingin pikirannya yang baik, tapi yang jahat. Maka dia berkata, kita seperti terkunci, terkurung, ditemboki oleh ketidakmampuan kita untuk berbuat baik begitu rupa, sehingga bisa diselamatkan. Jadi saudara, baik perbuatan baik kita, baik juga ada sesuatu yang melekat, mesti lepaskan ke Tuhan Yesus. Ada satu macam lagi, saudara, ada orang yang disebut tidak jauh dari Allah. Ya, di dalam Markus 12 ayat 34, Yesus melihat bagaimana bijaksananya orang itu. Ia berkata kepadanya, Markus 12 ayat 34, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah, dan seorang pun tidak berani lagi meniang sesuatu kepadanya. Saudara, ini bicara tentang pengetahuan, sikap, responnya, atau bahkan mungkin pandangannya tentang Allah. Ya, ketika dia berkata, hanya satu Allah, cuma dia, kepadanya kita melayani, kata orang Yahudi yang bicara pada Yesus dalam Markus 12. Maka Yesus berkata, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Ada 3 macam orang tadi saya sebutkan, saudara. Pertama, orang yang mesti melepaskan bebannya. Kedua, orang yang terkunci oleh dosa, tidak bisa tidak. Yang ketiga, ada orang juga yang tidak jauh dari kerajaan Allah. Saudara, gambarannya adalah orang yang tidak bisa masuk, orang yang jauh,
dan yang dekat tidak jauh. Seolah-olah saudara sekalian, orang-orang ini saudara, semuanya, ya apakah yang jauh, yang dekat, yang ada beban, sudah di pintu masuk, nggak bisa masuk. Saudara, disebutkan mereka ini tidak bisa masuk ke dalam keselamatan. Jadi saya ingat baik-baik, bukan cuma soal perbuatan baik, tidak bisa, tetapi juga bahkan mungkin ada ganjelan, beban, ikatan yang buat tidak bisa masuk. Yang ketiga, bahkan pengetahuan yang mendekati, seperti tahu benar, tahu bahwa Tuhan adalah Esa, tapi Tuhan bilang cuma nggak jauh dari Allah, belum masuk, saudara. Maka keselamatan tidak dapat diperoleh dengan ini. Keselamatan hanya didapat melalui Yesus Kristus. Saudara, yang pertama saya sudah merenungkan kembali, kalau kita berkata kita orang Kristen, apakah kita berkata karena saya cukup baik, maka saya selamatkan? Apakah kita berkata karena saya memberikan persembahan, atau orang bilang sumbangan ke pekerjaan Tuhan? Atau apakah kita punya pengetahuan yang cukup mengerti bahwa Tuhan itu Esa, dan kita harus begini. So, semua ini nggak cukup untuk bawa kita kepada keselamatan. Yang membawa kita kepada keselamatan adalah Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jesus is the only way, the only truth, and the only life. Satu-satunya jalan kebenaran hidup, tidak yang lain. Kalau tidak melalui Dia, tidak sampai kepada Bapa. Tidak bisa datang kepada Bapa. Ini pertama. Kisah pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di kolong langit, saudara, ada banyak nama, ada banyak tokoh, ada banyak orang hebat, tapi tidak ada nama lain kecuali nama Yesus. Hanya nama Yesus. Kisah 16 ayat 31 berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Minggu lalu kita bahas bagian ini. Tapi saya mesti tahu bahwa hanya percaya, hanya orang yang berani, benar-benar percaya, dia bisa diselamatkan. Menarik, Roma 10 ayat 9-10, sebentar. Surah Roma 10 ayat 9-10, lalu 13-15. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indah kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara, keselamatan didapat dari mana? Paulus berkata Roma 10, 9, 10. Gampang apa aja? Roma 10, 9, 10. Apa itu? Jika mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hati Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu diselamatkan. Jadi dari mana kita tahu kita diselamatkan? Mulut kita mengaku Yesus adalah Tuhan, hati kita percaya Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Paulus melanjutkan, dengan hati kita percaya Yesus sudah dibangkitkan, kita dibenarkan. Dengan mulut kita mengaku, kita diselamatkan. Saudara, keselamatan apa? Mulut mengaku Yesus Tuhan,
hati percaya Yesus bangkit dari antara orang mati. Sederhana. Saudara mungkin berkata, apakah hanya demikian? Ya. Yesus jalannya tidak ada nama lain yang diberikan, dan kalau percaya kita akan selamat. Tetapi jangan lupa, bagaimana bisa diselamatkan? Kalau mulut sudah mengaku Yesus Tuhan, hati percaya Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, kamu diselamatkan. Bagaimana saudara dan saya diselamatkan? Kita mengaku dengan mulut kita Yesus Tuhan. Kita percaya dengan hati kita Yesus telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Ini dia. Saudara berkata, ya, saya sudah percaya. Saya sudah mengaku Yesus Tuhan. Puji Tuhan. Berarti saudara diselamatkan. Tetapi sekali lagi saya ingin mundur sedikit lagi tentang hal ini. Kalau saudara belum pernah mengaku Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Saudara belum pernah percaya sungguh-sungguh di dalam Yesus sudah pernah bangkit dari orang mati. Saudara belum diselamatkan. Saudara, hal keselamatan adalah hal yang paling mendasar, paling esensi, dan hal keselamatan menjadi dasar, menjadi cara, menjadi tujuan, saudara. Ini dahsyat. Menjadi dasar kita untuk hidup bagi Tuhan. Menjadi cara untuk menjadi ikut Tuhan. Menjadi tujuan supaya mengikut Tuhan. Itu dia keselamatan. Karena kalau kita beranjak, kita mengerjakan sesuatu, pekerjaan pelayanan, kita berbuat apapun bukan karena dasar kita sadar kita selamatkan, kita menjadi kecewa, tawar hati, mundur. Kenapa? Karena kita selalu berpikir, saya sudah berbuat banyak, saya sudah berbuat baik, tapi kok nggak ada hasil. Bukan. Saudara, orang sering tertipu dengan berkata, dia diselamatkan supaya berbuat begini-begini. Itu betul. Tapi saudara mesti tahu bahwa ketika berkata, saya mau berbuat begini-begini, ingat terus, saudara sudah selamatkan. Ketika berbuat, ingat juga bahwa saudara sudah selamatkan. Untuk mencapai tujuannya, supaya orang lain ikut selamatkan. Maka ayat 13-15 bilang, barang siapa berseru akan diselamatkan. Bagaimana bisa berseru kalau nggak percaya? Bagaimana bisa percaya kalau tidak mendengar? Bagaimana mereka mendengar kalau tidak diberitakan? Dan bagaimana mereka memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti tertulis, betapa indah kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara yang kasih Tuhan, kita perlu menyadari hal ini. Kalau begitu, siapa yang bawa kabar baik itu? Ya, kita akan belajar hari ini. Keselamatan bukan karena perbuatan baik kita, bukan. Keselamatan bukan karena pengetahuan kita. Keselamatan bukan karena kita tidak ada beban. Nggak bisa, harus lepas. Kedua, keselamatan karena nama Yesus. Keselamatan karena mengaku dengan mulut, percaya dengan hati. Nah, persoalannya saudara, kalau kita tahu ini diselamatkan, bagaimana dengan orang lain? Ini yang disebut kasih kepada semua orang. Nah, kalau kasih kepada semua orang ini, saudara, apakah mereka yang memberitakan ini adalah misioneri? Apakah memberitakan adalah pendeta, penginjil, atau hamba Tuhan? Atau siapa? Atau semua orang? Saudara, kita perlu menyadari bahwa yang perlu memberitakan keselamatan hari-hari ini bukan orang yang tertentu. Yang perlu memberitakan keselamatan pada hari ini adalah kita. Kalau saudara baca Alkitab, betul ada rasul, betul ada gembala, betul ada nabi, betul ada guru, betul ada penginjil. Itu untuk mengequip, memperlengkapi, menolong tubuh Tuhan, gereja. Menolong gereja, orang percaya untuk diperlengkapi. Maka ada rasul, nabi, gembala, penginjil, guru. Itu melengkapi. Tapi hal supaya Injil sampai kepada orang lain, saudara, bukan mereka. Termasuk bukan penginjil. Tetapi
orang percaya. Itu sebab Roma 13 berkata begini. Janganlah, Roma 13 ayat 8 sampai 10. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Ini kepada jemaat di Roma. Paulus berkata, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sama manusia, ya sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengini, atau firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman itu, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 10, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Maka saudara, bagaimana perintah ini terjadi? Paulus berkata, itu kepada jemaat di Roma, kepada orang percaya, supaya kita mampu mengasihi, berbuat baik, memberkati orang lain. Saudara, Paulus memberikan contoh tentang bagaimana dia rindu supaya orang lain diselamatkan. Dia berkata, karena dia mengasihi, kemudian dia berkata, karena dia begitu mengasihi, menggenapi hukum Taurat, maka dia berkata begini, saudara. Di dalam 1 Korintus 9, ayat 19 sampai 22. 1 Korintus 9, 19 sampai 22, Paulus berkata begini. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Ayat 20. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari mereka. Ini menarik, saudara. Paulus berkata, kalau kamu mengasihi, kalau kita mau mengasihi orang lain, saudara, mari belajar seperti Paulus yang berkata, saya berani mengasihi, menjadi seperti orang Yahudi, seperti orang di bawah hukum Taurat, seperti orang di bawah hukum Taurat, seperti orang lemah, seperti orang kuat, dan seterusnya. Saudara, ini berkata tentang apa sih, saudara? Kalau saya mau hidup bagi orang, bagi, artinya adalah bagaimana orang tahu bahwa kita hidup seperti orang Yahudi? Bagaimana orang tahu kita hidup seperti di bawah hukum Taurat? Bagaimana orang tahu kita hidup dalam bawah hukum Kristus, bukan di bawah hukum Taurat? Bagaimana orang tahu kita menjadi seperti orang lemah? Bagaimana orang tahu bahwa kita menjadi seperti orang yang kuat adalah segala-galanya? Kecuali kita bergaul dengan orang itu. Yang paling efektif dalam mengabarkan kasih Tuhan, Injil Tuhan, bukan KKR. KKR diperlukan untuk menuai, tetapi menggemburkan tanah, saudara, persahabatan, persaudaraan, menjadi seperti orang itu, itulah yang membuat tanah digemburkan. Sehingga ketika benih ditabur, mereka dapat diselamatkan. Mengapa banyak orang yang bilang begini, saudara, ada kantong Kristen? Sebenarnya, saudara, yang lebih tepat bukan kantong Kristen, karena banyak dari orang di kantong-kantong Kristen itu yang nggak sungguh-sungguh percaya, nggak percaya dengan mulut, nggak mengaku dengan mulut, nggak percaya dalam hati, maka mereka belum diselamatkan. Jadi gimana dong? Tapi kalau bikin KKR, bikin apapun acara seminar apapun, mereka sedia. Maka teman-teman tertentu berkata, bukan kantong Kristen, tapi kantong-kantong yang terbuka kepada Injil, yang terbuka kepada firman. Mengapa, saudara? Karena mereka sudah digemburkan, mereka sudah siap menerima firman Tuhan. Saudara mesti tahu bahwa di dalam kekristenan yang paling efektif cara penginjilan adalah friendship evangelism. Memang ada cara-cara, ya, cara A, cara B, cara C, dan seterusnya. Tetapi supaya orang bisa bergaul dengan kita, supaya orang bisa bersahabat dengan kita, kita perlu memakai cara persahabatan dengan mereka. Sudah dikatakan 7 orang dari 10 orang Kristen
menjadi Kristen karena friendship evangelism, bukan yang lain. Saudara, keluarga kami menjadi Kristen karena seorang Kristen di tetangga kami yang Kristen. Kemudian main bersama, ajak gereja, maka sekarang semua keluarga, seluruh isi rumah kami diselamatkan. Karena persahabatan, saudara. Keluarga besar, orang-orang yang kenal kita diselamatkan, saudara. Mungkin kita tidak menuai, orang lain menuai, tapi ketika kita berani bersikap baik kepada mereka. Jadi saudara perlu ketahui apa yang menjadikan kita pegangan adalah Kisah 10:38. Ini kan ayat BBM, saudara. Ayat sejak kita mulai komunitas. Kisah 10 ayat 38 berkata, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan. Jadi BBM, berbuat baik dan menyembuhkan, itu menolong Injil untuk bisa diberitakan. Kurang dari itu, saudara, hati-hati dengan sembarangan kita mengabarkan Injil. Tetapi mari dengan hati kita menginjil, dan kalau dengan hati kita rela untuk berbuat baik dan menyembuhkan. Pada gilirannya saya percaya, saudara, kalau kita tidak menjadi lelah, kita akan menuai. Tetapi seperti minggu lalu saya berkata, mari kalau mau berbuat baik dulu kepada saudara-saudara seiman, kepada kawan-kawan seiman, kepada orang di rumah kita, kepada keluarga besar kita. Jangan kita omong kosong, kita begitu baik memberikan sesuatu di luar keluarga, tapi keluarga dibiarkan. Kita begitu rela memberikan sumbangan kepada orang yang kenal, tetapi sepupu kita, bahkan mungkin saudara kita yang lain mengalami kesusahan. Hari ini saudara, mari duluan kepada dalam, baru keluar. Kalau saudara sudah latihan bisa di dalam, berani mengasihi di dalam, berani berbuat baik dan menyembuhkan di dalam, mari keluar. Saudara, kalau kita berkata, tidak ada yang seperti Engkau Tuhan Yesus, Bapa yang mengasihi saya, yang menjawab seluruh doa saya, yang memulihkan saya, maka saudara, orang lain mau lihat. Dan mulai dari orang sekitar kita, orang dekat kita. Kalau waktu Paulus berkata, percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara, seisi rumah kita, tetangga kita, orang lingkungan kita, teman kerja kita, mereka tidak diselamatkan. Mereka alergi melawan pemberitaan firman, sampai mereka melihat kita nyata dilepaskan, kita nyata dipulihkan, kita nyata diberkati, maka mereka pun diberkati. Mari katakan, tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanmu. Aku percaya Tuhanmu ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku.
Saudara, sampai kita sendiri berani pulihkan. Begitu menyadari Tuhan mengasihi kita demikian rupa, memberikan putranya kepada kita, supaya bukan dengan perbuatan baik, bukan dengan apa yang bisa kita berikan, tetapi dengan apa yang Dia berikan. Kita hanya menerima, itu anugerah. Maka biarkan orang sekitar kita, keluarga kita, tetangga kita, melihat perbuatan baik yang kita alami dalam Tuhan, dan mereka juga diselamatkan pada gilirannya. Mari katakan, tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihimu, Kau Tuhan sanggup menjawab seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan berkatiku. Bapa, dalam nama Yesus, biarkan sebenarnya kami yang mendengar firman Tuhan, yang menyadari keselamatan yang Tuhan berikan, kami boleh hidup, berbuat baik, dan menyembuhkan semua orang lain. Tuhan, seberapa kami yang ragu-ragu, yang mungkin masih bingung-bingung, bahkan Tuhan mungkin belum percaya sungguh-sungguh, ya hari ini kami dibukakan. Kalau ada sesuatu yang menghalangi, maka pengetahuan kami saja, perbuatan baik kami tidak cukup. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mati bagiku di salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Bagimu pujian, bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada
Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah mati di salib. Terima kasih Abba Bapa, karena Engkau sudah berikan Yesus mati di salib ganti kami, supaya kami yang mengaku Yesus adalah Tuhan, supaya hati yang percaya Engkau sudah dibangkitkan dari orang mati, kami diselamatkan, kami mengalami pengampunan, kami mengalami pemulihan. Dan seberapa kami yang diselamatkan Tuhan, seberapa kami yang hatinya memandang kepada kerajaan Allah dan merindukan orang lain diselamatkan. Turun atas kami sekalian, turun atas saudara sekalian, kasih karunia Tuhan Yesus yang melimpah-limpah, kasih Bapa yang tidak pernah berubah, di dalam penghiburan, kekuatan, kuasa Roh Kudus yang menyertai kita sekalian, untuk bersaksi bagi Yesus Kristus, menyertai kita sekalian sampai hari ini, bahkan sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Amin, amin, puji Tuhan. Saudara-saudara, ada satu pengumuman yang saya perlu beritahu kepada saudara sekali lagi. Saudara, di hari-hari ini saya terlibat di dalam TOF Community, komunitas yang sungguh baik, yang merindukan menjadi berkat bagi orang percaya. Saudara, ini sebenarnya lebih kepada membangun orang, supaya orang dibangun, dimuridkan, diajari bagaimana caranya bisa menangkap cara mendapatkan uang dengan jujur. Nah, saudara, itu sebab saya mengajak semua kita, siapapun saudara, kalau saudara punya uang dan sudah punya pekerjaan tetap, saudara merasa tidak bisa terlibat, saudara boleh berikan persembahan saudara untuk mendukung satu orang membutuhkan Rp300.000 sebagai benih yang ditabur untuk belajar, untuk training, untuk pemuritan. Yang kedua, kalau saudara berkata, saya butuh, saya ingin belajar, saya ingin juga memberkati orang lain, saudara mari bergabung, beritahu saya, nanti kita cari jalan bagaimana saudara bisa bergabung. Jadi saudara, sekali lagi, mari gemburkan tanah. Indonesia akan menjadi nomor 4 di dunia ini secara ekonomi. Tetapi sementara ini kita tahu 12 kantong Kristen di Indonesia, minimum 9 di antara yang miskin. Yang termiskin kantong Kristen. Maka mari terlibat. Saudara berkata, ini sulit. Gak ada yang sulit, saudara. Kalau saudara berkata, saya punya uang, saya bisa bantu orang. Seberapa besar saudara bantu orang? Apa saudara bisa bantu orang bayarkan kontrak rumah mereka? Bantu orang menyekolahkan anak mereka? Bantu orang memberi makan tiap hari? Tidak mungkin. Kecuali memberi kail dan mereka bisa bekerja dengan cara yang ajaib, kita bisa sama-sama melihat kemuliaan Tuhan melalui hidup mereka. Ya, kalau saudara tertarik, boleh hubungi saya pribadi. Tuhan Yesus berkati. Shalom.